Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Pernikahan tanpa cinta. Baskara dan Marina menikah tanpa cinta. Untuk terbebas dari pernikahan yang tidak membahagiakan itu, Marina harus memberikan anak laki-laki untuk Baskara. Tak mudah bagi Marina yang hamil dengan kecurigaannya terhadap Baskara yang berselingkuh. Ini sudah kedua kalinya dia dikuret. Bu Kamila menunjukkan kekecewaannya pada putra bungsunya. Kalau begini terus, bisa-bisa warisan papa tidak akan pernah turun. Ini semua salahmu, Baskara. Tidak bisa menjaga istri. Tidak heran, sahut Bramantio, kakak Baskara. Selama ini hidup Bas tidak pernah susah. Dia tidak pernah mengerti betapa sulitnya mendapatkan uang. Bramantio punya sejuta alasan untuk tidak menyukai adiknya. Sejak kecil papa selalu menganak-kemaskan Baskara. Semua kebutuhan Baskara selalu terpenuhi, bahkan jodoh yang cantik pun diberikan almarhum papa sebelum almarhum meninggal. Tidak hanya sampai situ. Jika Baskara punya anak, maka 70% saham perusahaan konstruksi keluarga mereka akan jadi milik Baskara. Hidup memang tidak seadil itu. Baskara tidak perlu berjuang untuk bertahan hidup. Berbeda dengan Baskara, Bramantio dilatih untuk menjadi pribadi yang kuat. Saat dia mau kuliah, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan beasiswa, dan pada saat dia mau melamar kerja, ayahnya hanya memberi surat rekomendasi di perusahaan yang dilamarnya saat itu. Bramantio tidak habis pikir dengan tujuan ayahnya untuknya. Ayahnya punya segalanya dan tidak pernah memanjakan Bramantio. Sementara Baskara, begitu dia lulus dari UI, dia langsung diminta ayahnya untuk menjadi manajer proyek di Chandra Kirana Konstruksi. Lalu sebelum papa meninggal, papa mengusulkan agar Baskara menjadi direktur melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Tentu saja tidak ada yang keberatan, sebab semua pemegang saham menghormati papa. Terlebih mereka juga kagum dengan kinerja Baskara yang baik. Ah, jika kamu anak bos, siapa sih yang bilang kinerjamu nggak baik? Tugas Baskara hanya satu sekarang, memiliki anak. Warisan papa hanya akan cair jika Baskara punya anak. Bramantio tidak peduli dengan keluarganya. Dia hanya butuh haknya sebagai anak papa dan menambah modal ke perusahaan konstruksinya sendiri dari uang warisan itu. Kalau istrimu tidak bisa memberikanmu anak, keadaan bisa gawat, sahut Bu Kamila dengan nada khawatir. Harusnya sebelum kalian menikah mama bawa dulu istrimu ke dokter kandungan, jadi kita tidak perlu repot sejauh ini. Baskara juga sama bingungnya dengan keluarganya. Dia sudah memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Dia mengirim uang hampir setiap hari agar istrinya bisa berfoya-foya dan berbahagia dengan uangnya. Dia juga tidak menyuruh istrinya ini itu. Apa alasan Marina selalu keguguran? Pikirnya sambil berjalan ke kamar. Dia kan tidak capek kerja. Kenapa dia tidak becus menjaga kandungannya? Kemarahan itu hanya sampai di ujung mulut Baskara. Begitu dia melihat istrinya terkulai lemas di atas tempat tidur, Baskara tidak tega memarahinya. Kamu keguguran lagi, katanya lebih ke dirinya sendiri. Aku nggak masalah dengan itu. Kita bisa buat anak lagi. Aku hanya perlu tahu di mana kamu malam itu sampai kamu dibawa ke rumah sakit. Kata Bibi, kamu nyetir malam-malam. Kemana? Marina menunduk. Marina, jawab, kata Baskara lagi. Sebaiknya kamu tidak melakukan hal-hal aneh saat aku sedang pergi dinas. Kalau aku sampai tahu kamu bersama laki-laki lain,
aku tidak segan-segan membunuhnya. "You're the one to talk," jawab Marina sinis. "Bukannya kamu yang pergi selingkuh? Kamu nggak usah berlagak cemburu. 3 tahun pernikahan ini sudah cukup membuatku sadar, aku hanya pabrik untuk menghasilkan anak." Pla. Marina merasakan wajahnya dipukul dengan keras. Darah bahkan sampai keluar dari sudut bibirnya. Bukannya takut, Marina semakin menunjukkan keberaniannya dengan membentak Bhaskara. "Kalau kamu nggak bisa jujur sama aku tentang perasaan kamu, fine. Tapi aku kira kamu bisa jujur sama Novi, the love of your life." "Kamu menemui Novi malam itu?" tanya Bhaskara gusar. "Kenapa? Kamu takut aku tahu semuanya?" "Marina, kamu sudah menjadi istrinya dan akan jadi ibu dari anak-anaknya. Memintaku untuk menutup pintu untuk Bhaskara sangatlah keterlaluan. Aku mencintai Bhaskara meskipun dia berusaha menjauhiku. Kalau tidak ada kamu, aku dan Bhaskara sudah bahagia dengan anak-anak kami. Menurutmu, kenapa dia tiap dinas selalu mendatangi apartemenku? Ya, dia lebih suka denganku daripadamu." Itu yang dikatakan Novi di saat dia memintanya untuk meninggalkan Bhaskara. Marina bukan hanya ingin Novi berhenti mengganggu rumah tangga mereka. Dia pun juga khawatir dengan reputasi Bhaskara. Hal itu diatur dalam wasiat ayah Bhaskara. Warisan untuk keluarga Chandra Kirana tidak akan pernah diberikan jika Bhaskara dan atau Marina terlibat dalam skandal. Tidak, Marina tidak cemburu. Rasa cemburu itu sudah dikuburnya sejak hari pertama pernikahan mereka. Bhaskara sudah menyatakan dengan jelas bahwa pernikahan itu hanya jalan agar hidup mereka mudah. Bhaskara akan mendapatkan jabatan dan warisan, sementara Marina tidak perlu khawatir hidup susah, karena Bhaskara berjanji akan memberikan Marina apapun kecuali hati pria itu. "Dan aku bukan orang yang munafik tidak menyukai uang," pikir Marina. "Sejak orang tuaku membuangku dan menikahkanku dengan Bhaskara, aku sudah cukup sadar hidupku sangat bergantung pada Bhaskara. Secara finansial aku nol besar. Aku juga butuh uang Bhaskara untuk hidup." Itu yang dilakukan Marina selama ini. Uang yang diberikan Bhaskara ditabungnya di rekening yang tidak diketahui Bhaskara. Hidup tidak ada yang tahu. Bhaskara bisa saja meninggalkannya demi perempuan yang dicintainya, dan Marina tidak mau sendiri dengan tangan kosong. "Jangan temui Novi lagi," kata Bhaskara separuh mengancam. "Kalau aku tahu kamu sampai menyakitinya, aku akan menyakitimu juga, Marina. Aku yang masuk RS, malah dia yang kamu khawatirkan." Marina tertawa mencemooh. "Enyahlah dari wajahku. Aku muak melihatmu. Aku suamimu," geram Bhaskara. "Dan aku perempuan yang dipilih ayahmu untuk menjadi ibu dari anakmu, maka menyingkirlah sebelum aku bunuh diri. Kalau aku mati, otomatis warisanmu tidak akan cair, kan? Wanita brengsek." Marina tidak menggubris umpatan itu. Dia memejamkan matanya. Ingatannya kembali ke dokumen yang dikirimkan orang misterius ke rumah. Dokumen yang dikirimkan khusus untuknya itu memuat foto-foto Bhaskara berciuman dengan Novi di berbagai tempat. Marina tidak tahu siapa yang mengirimkannya, dan pikiran sinisnya mengatakan bahwa memang dokumen itu dikirimkan Bhaskara untuknya. Hanya untuk menyadarkannya bahwa Marina bukan siapa-siapa. Saat malam pertama mereka dulu, Bhaskara terkejut saat mengetahui dia masih perawan. Pria itu terang-terangan menjelaskan dia tidak pernah tidur dengan gadis perawan sebelumnya. "Kalau aku tahu perempuan yang dihadiahkan papa tidak berpengalaman sepertimu, aku seharusnya mengajukan keberatan. Bagaimana kamu bisa memuaskanku jika kamu polos begini?
Tidak ada kesenangan di wajah pria itu sampai Marina bingung sendiri. Di mata pria itu Marina tidak akan pernah benar. Usai mereka melakukannya, Baskara langsung tidur, dan tidak pernah berhenti menjamahnya setiap keduanya di atas tempat tidur. Kalau kamu mau cepat bebas dariku dan berhenti melayaniku, sebaiknya berdoalah agar cepat memberiku anak. Itu juga seperti mantra yang selalu diucapkannya setelah mereka melakukan seks. Dan hari ini, di saat Marina baru saja menutup matanya untuk tidur, dapat didengarnya pria itu berbisik. "Berilah aku anak, Marina. Aku tahu kamu sudah tidak nyaman dengan pernikahan ini." Setiap Baskara pergi bekerja, Marina menghabiskan waktunya di ruang studi pria itu. Dia membaca buku, menonton film, dan bahkan tidur siang di sana. Ibu mertua yang serumah dengannya tidak pernah mengajaknya bicara dan menyuruh naik ini itu. Sering Marina bosan, ingin keluar rumah, tapi untuk apa? Semua kebutuhannya ada di rumah. Dia juga tidak punya teman untuk diajaknya makan siang di luar. Sebelum menikah, Marina hanya gadis lulusan universitas di Singapura yang belum punya pengalaman kerja. Ibu tirinya yang tidak pernah sayang padanya menyuruhnya untuk menikah dengan Baskara. Awalnya Marina tidak tahu bahwa sebenarnya dia dijual. Ya, dia dijual. Ibu tirinya mendapatkan banyak uang dari pernikahan itu, dengan Marina yang masuk ke perangkap pernikahan yang tidak diinginkannya. Sampai saat ini dia tidak tahu mengapa ayah mertuanya memilihnya. Dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan pada keluarga Chandra Kirana. Dan ibu mertuanya juga tidak menyukainya sejak awal. Kalau dipikir ulang, tidak ada yang menyukainya di rumah Baskara. Kenapa melamun? Marina menoleh ke kakak iparnya yang berdiri di pintu. "Oh, hai, Mas Bram," kata Marina kikuk. Jarang sekali dilihatnya Mas Bram ada di rumah di siang hari begitu. "Mas di rumah? Kamu tidak bosan bengong di rumah saja?" tanya Bramantio datar. "Kenapa tidak cari kegiatan di luar? Lakukan hobi apa, gitu?" NGG. "Kenapa? Memangnya kalau pergi keluar rumah, kamu langsung otomatis mandul?" sahut Bramantio lagi. Dilihatnya wajah Marina yang terbelalak. "Sudah, tidak ada yang melarangmu keluar juga, kok. Nanti kamu gila lo kelamaan di rumah." Sebenarnya saya nggak punya hobi, Mas," kata Marina terus terang. "Saya juga bingung mau melakukan apa di luar. Nanti kalau saya sudah tahu, saya akan ikuti," kata Mas Bram. "Dulu kamu ambil komunikasi, kan?" Marina mengangguk. "Bisa bantu saya untuk edit video untuk Compro? Di kantor saya anak marketing communication-nya baru saja resign. Jadi ya belum ada yang gantiin." Sekali lagi Marina mengangguk. "Boleh, Mas. Kirim saja lewat WhatsApp. Due date-nya kapan, Mas?" "Ya secepatnya saja." Ya. Bramantio terdiam. "Nanti bayarannya gimana, ya? Kamu masang harga mahal nggak nih?" "Unpaid juga nggak apa-apa, Mas. Orang hasil kerja saya juga belum kelihatan bagus atau tidak." Marina tertawa tipis. Tatapan Bramantio berubah saat dia melihat Marina tersenyum di depannya. Buru-buru dia memalingkan wajahnya sebelum adik iparnya melihat ekspresinya yang berubah. "Nanti saya kirim segera ya, Mas," tambah Marina. Bramantio mengangguk dan meninggalkan ruang studi Baskara. Dirasakannya ada yang aneh di dadanya. Marina senang sekali saat mendapat pekerjaan kecil dari kakak iparnya. Dia tidak pernah berkontribusi dalam dunia kerja sebelumnya.
Dengan penuh semangat dia di depan komputer, mengedit video untuk company profile perusahaan baru Mas Bramantio. Hal itu dilakukannya setelah makan malam dengan keluarga. Biasanya dia dan Baskara langsung ke kamar. Kebetulan malam itu Baskara mau merokok dulu di halaman, dan Marina menggunakan kesempatan itu untuk kerja di ruang studi Baskara. "Kamu ngapain?" tegur Baskara yang tahu-tahu berdiri di sebelahnya. "Aku lagi bantuin Mas Bram edit video compro perusahaannya," jawab Marina riang. "Apa kamu bilang?" bentak Baskara gusar. "Kenapa sih dia ini ketus terus?" keluh Marina. "Kamu tahu nggak sih, perusahaan dia itu saingan perusahaan papa, yang artinya perusahaan tempatku kerja juga. Kenapa kamu malah bantu dia?" "Marina, coba jawab." "Well, this isn't a big deal," kilah Marina pelan. "Every impact starts with small things," jawab Baskara marah. "Berhenti melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Aku akan bicara pada Mas Bram." "Kamu kenapa sih? Ini aku cuma bantu edit loh, nggak bantuin dia menang tender atau mendapatkan klien." Marina balas memarahinya. "Kamu tuh aneh banget jadi orang. Kamu nggak kenal Mas Bram seperti aku, jadi jangan banyak omong." Jari Baskara menekan tombol power di CPU. Matilah komputernya saat itu juga, menimbulkan kemarahan buat Marina. "Bas, aku belum save. Kamu nggak ada kewajiban apa-apa buat dia. Paham?" Tanpa mau ditawar lagi, Baskara berlalu dari Marina dan menemui abangnya di kamar yang bersangkutan. Dijotosnya pipi Bramantio sampai abangnya itu terhuyung ke belakang. Bramantio hanya tertawa sambil memegangi wajahnya. "Kamu belum berubah, Bas." Ia berdecak-decak. "Kenapa? Kamu takut aku merebut istrimu sama seperti kamu merebut Novi dariku? That's a different case. Novi memang mencintaiku, dia hanya kasihan padamu. Istrimu juga hanya kasihan padamu," cemoh Bramantio. "Kalau nggak di backup keluarga, kamu itu nggak ada apa-apanya. Kurang ajar." Baskara baru mau melayangkan pukulannya, tapi abangnya lebih gesit. Bramantio memukulnya lebih dulu. 2 kali lebih keras daripada pukulan Baskara padanya. "Kalau kamu tidak bisa memperlakukan perempuan manapun dengan baik, jangan kaget mereka semua akan kabur. Menurutmu sampai kapan Novi mau saja jadi gundikmu? Pilihlah salah satu dari mereka. Jangan menjerat mereka tapi tidak punya keinginan untuk membahagiakan mereka. Kamu beruntung kamu ada di rumah. Kalau tidak, sudah kubunuh kamu saat ini juga." Baskara bergegas ke kamar dan menemukan Marina sedang melamun di sofa. Perempuan itu tidak menunggunya di atas tempat tidur seperti biasa. Perlahan tangan Baskara turun ke bahu istrinya. Dapat dirasakannya ketegangan Marina. "Maaf," kata Baskara pelan, sangat pelan sampai Marina hampir tidak mendengarnya. Karena tidak mendapat tanggapan, Baskara mengencangkan suaranya, aku bilang maaf." Marina diam saja. "Ada satu hal yang tidak kamu ketahui tentang masa laluku dan Mas Bram." Baskara duduk di samping istrinya. "Saat kami sama-sama kuliah di UI dulu, kami menyukai perempuan yang sama." "Perempuan itu?" Rahang Baskara mengeras. "Novi dulu pacar abangku, tapi akulah yang dipilih Novi." "Kamu merebut pacar abangmu?" Baskara mengangguk walau keberatan. "Novi dulu seniorku, dia pintar tapi pemurung. Kakakku yang ambisius untuk dapat IPK 4 itu jarang punya waktu untuknya, karena itu aku sering menemaninya." "Aku mengerti." "Gak, kamu gak ngerti. Asal kamu tahu,
Aku dan Novi tidak seperti yang orang-orang bilang. Ya, aku memang sering ke apartemennya, tapi kami tidak sampai melakukan seks. Kami hanya mengobrol. Dan kamu ingin aku percaya? Membesar mata Baskara mendengar sahutan itu. Itu kenyataannya. Aku nggak ngerti kenapa kamu menjelaskan ini kepadaku. Aku nggak punya interest untuk jadi istri kamu kalau kita tidak dijodohkan. Dan sebagaimana yang kamu bilang, aku ingin pergi dari pernikahan ini. Marina membuka kancing atas kemejanya, namun ditahan suaminya. Kita kembali ke ruang studi saja. Kita selesaikan editanmu tadi. Marina menatap Baskara tidak percaya. Apa? Buat anak bisa nanti. Baskara tersenyum mantap. Tapi pekerjaanmu tidak bisa diabaikan. Kamu bisa menggunakan editanmu jadi portofolio, loh. Lumayan buat daftar kerja. Di depan Baskara untuk mencairkan suasana, Marina ikut tersenyum. Namun sebenarnya dengan Baskara bicara begitu hanya mengingatkannya bahwa ada kehidupan setelah perceraian mereka. Ya, Marina pasti mau tidak mau harus daftar kerja, kan? Di kontrak pernikahan mereka, Marina hanya dibutuhkan sampai bayi mereka berhenti mengasumsi ASInya. Apabila ASInya tidak keluar sama sekali, maka saat itulah ia didepak dari rumah Chandra Kirana. Malam itu mereka bersama-sama mengedit video company profile. Marina baru tahu bahwa Baskara sudah familiar dengan videografi. Baskara juga yang mengirimkan first draft video itu ke abangnya melalui WhatsApp, yang hanya dibalas, "Thanks," oleh abangnya. "Thank you," bisik Marina. "Buat apa?" Sambil berjalan ke kamar, Baskara merangkul istrinya. "Aku seharusnya mengerti, kamu pasti pengen sekali bekerja. Kalau kamu mau, kamu boleh sekali-kali ke kantor." "Ah, tidak perlu. Kantor itu kan tempat kerja, bukan buat rekreasi," jawab Marina. Marina mengira setelah itu Baskara akan meminta dilayani di atas tempat tidur, namun nyatanya Baskara tidak melakukan apa-apa. Keduanya hanya telentang dengan mata yang masih terbuka. Ia menoleh ke suaminya yang sedari tadi menatapnya. Suaminya menarik Marina agar kepala Marina bersandar di atas dadanya. Dapat dirasakan Marina degup jantung kencang pria itu. "Kenapa kamu dan Mas Bram gak akur? Kamu perlu menyebut namanya sekarang?" tanya Baskara. "Cuma penasaran," gak dijawab juga gak apa-apa, sahut Marina bodoh amat. "Kamu tahu kenapa ayahku sayang sekali padaku? Bukan karena kamu anak bungsu?" Naif. Baskara terkekeh. "Ayahku menyayangiku karena aku anak dari ibuku, perempuan yang dicintai ayahku. Mas Bram bukan." "Maksudmu?" Baskara ingat saat ayahnya memberitahunya bahwa ia dan Bramantio bukan saudara seibu. "Papa tidak bisa menyayangi Mas Bram karena wajah Mas Bram yang sangat mirip dengan ibunya." "Aneh. Kenapa papamu menikahi ibu Mas Bram?" tanya Marina bingung. "Yah, apalagi? Dulu mereka dijodohkan. Begitu Mas Bram dilahirkan, ibu Mas Bram pergi dari rumah ini dan menikah lagi. Dari awal memang mereka tidak saling mencintai, dan papa kecewa dengan ibu Mas Bram yang tidak menganggap Mas Bram bukan anaknya." Kata Marina pelan. "Dan Mas Bram selalu memukulku saat kecil, dia menyebutku anak manja," tambah Baskara. "Karena itu, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sepintar dirinya, sesukses dirinya." Marina menghela napas. "Semua sudah berlalu, bukan? Aku tidak akan bisa memaafkannya." "Apakah kamu sama seperti almarhum ayahmu?" pikir Marina.
Apakah kamu akan membenci anakku kelak dan justru kamu menyayangi anak yang dilahirkan dari rahim wanita yang kamu cintai? Ah, betapa malangnya anakku nanti. Marina tidak mau memusingkan hal itu. Dia sudah cukup lelah dengan kuretannya dan sebaiknya dia beristirahat agar bisa sehat lagi. Kamila, hanya dengan begini kita bisa menebus kesalahan kita pada Farida. Kita hanya perlu memastikan anak Farida tidak kekurangan apapun. Awalnya sebagai ibu, ia tidak mau menjodohkan anaknya dengan anak dari perempuan yang pernah merebut laki-laki yang dicintainya. Kamila tidak akan pernah melupakan momen di mana Adi Chandra Kirana memutuskan hubungan darinya dan menikahi perempuan bernama Farida itu. Kamila pulalah yang merebut Adi dari genggaman Farida. Sebagai penebus kesalahannya, Kamila membesarkan anak Farida, Bramantio, dengan amat sangat baik. Dia tidak pernah membiarkan Bramantio tinggal kelas. Dia selalu memastikan Bramantio sebagai lulusan terbaik. Dia juga yang memberi saran pada Bramantio untuk memiliki perusahaan sendiri. Semua orang berpikir bahwa ia ingin menyingkirkan Bramantio dari perusahaan keluarga. Kamila menyeruput kopinya pagi itu. "Bram, Mama mau bicara," katanya menahan Bramantio yang hendak pergi kerja. "Tidak bisa nanti, Ma. Mama tidak akan lama." "Duduklah." Bramantio menurut. "Ada apa, Ma?" "Mama dengar ribut-ribut semalam. Kamu bertengkar lagi dengan adikmu?" "Ah, itu hanya masalah kecil. Dia marah karena istrinya aku mintai untuk buatkan compro perusahaanku," jawab Bramantio santai. "Mama baru tahu kamu dekat dengan Marina." Kasihan istri Bas. Dia melamun saja kerjaannya. "Kamu tidak menaruh hati padanya, kan?" tanya Kamila hati-hati. "Kenapa memangnya? Mama takut kejadian Novi terulang lagi?" Kamila memandang heran pada Bramantio. "Mama tahu kamu orang yang cuek. Tapi tidak tahukah kamu kalau selama ini Marina dibesarkan ibu tirinya?" "Tentu aku tahu, Ma. Memangnya kenapa? Kamu tidak tahu siapa ibu kandungnya?" Bramantio mengangkat bahu. "Siapa? Mama harus mengatakan ini padamu, dan inilah kenapa kita harus menjaga pernikahan mereka. Marina itu anaknya Farida." "Farida ibu kandungku?" Kamila mengangguk. "Mama tidak mengerti kenapa bisa kamu tidak tahu hal itu." "Ya, Mama tahu kamu sedang di luar negeri saat mereka menikah, tapi seharusnya..." "Selama ini aku nggak pernah menganggap ibu kandungku ada," jawab Bramantio datar. "Aku juga tidak terlalu terkejut dengan Marina yang dijodohkan dengan Bas. Papa pasti merasa bersalah pada ibu kandungku setelah kalian menyakitinya." "Bram, apakah Bas tahu soal ini?" "Mama rasa tidak. Dia sama cueknya denganmu." "So, apa masalahnya? Mama keberatan ada 2 anak Bu Farida di rumah ini?" Ditanya begitu melotot Kamila pada Bram. "Sudah, kamu kerja saja. Mama hanya ingin kamu jaga jarak dari adikmu. Takutnya kamu malah main gila sama adikmu sendiri. Harusnya Mama yang mengingatkan anak Mama agar tidak main gila dengan Novi. Mama pasti tahu kan dia hobi ke apartemen perempuan itu?" Semakin hari memang Marina semakin murung. Walau Kamila belum bisa terbuka padanya, Kamila sering memperhatikan Marina yang sering sendu di rumah. Hal itu pasti disebabkan suaminya yang doyan nyeleweng di luaran. Kamila belum bisa berperan sebagaimana ibu mertua yang baik. Dia masih dibayang-bayangi Farida setiap melihat Marina. Berbeda dengan Bramantio yang sudah memaafkannya,
Tapi bagaimana dengan Marina? Marina pasti marah. Semua penderitaan yang dialami Farida sebenarnya disebabkan Kamila dan Adi. Sebelum meninggal, almarhum Adi mengingatkannya. Kamila, ingatlah Farida tidak perlu diceraikan olehku jika kita tidak bersama. Dia tidak perlu hidup susah dengan suaminya yang suka main tangan. Farida mati karena suaminya yang selalu menyiksanya. Dan Marina, tolong jaga dia. Dia dibesarkan oleh ibu tiri yang bahkan menjualnya ke kita. Aku tidak bisa membiarkan Baskara terus-terusan berhubungan dengan Novi, pikir Kamila. Dia harus menjaga Marina sesuai yang diminta almarhum ayahnya. Kamila membuat kejutan hari itu. Sebelum makan malam, dia mengundang Novi untuk bicara dengannya dan Baskara. Saya melarang keras hubungan kalian, kata Kamila tegas. Kalau Bas mau mundur sebagai ahli waris, silakan. Tapi selama kamu masih menggunakan fasilitas ayahmu, sebaiknya kamu bisa menahan diri, Bas. Matanya melotot menatap Baskara. Perlukah Mama bawa Novi kemari? Protes Baskara. Novi tidak tahu apa-apa soal warisan Papa. Bas punya alasan sendiri. Alasan apa, Bas? Tanya Kamila membentak. Mama tidak menoleransi perbuatan tidak pantas kalian. Kalau kamu tidak suka, Mama tidak melarangmu pergi. Tante, Baskara sama sekali nggak salah. Ini semua salah Novi, jawab Novi memelas. Novi yang mengundang Bas ke tempat Novi. Novi yang masih rindu pada Bas. Bagaimanapun, Novi yang mencintai Bas lebih dulu sebelum Marina. Jangan sebut nama istri Bas di depan saya, bentak Kamila marah. Sekarang, pergi. Kalau kalian masih bersama, saya tidak akan segan menendang Bas dari rumah ini. Biar kalian hidup susah sekalian. Memangnya kamu pikir saya tidak tahu? Kamu sudah jadi pengangguran sejak kamu lulus kuliah, Novi? Selama ini Baskaralah yang mengirimkan uang untuk Novi. Novi memang mengalami kesulitan sejak orang tuanya bercerai. Dia tidak bisa konsentrasi bekerja. Karena itu, Baskara sering menemaninya untuk menghiburnya. Sejak ditegur ibunya, rumah tangga Bas tidak ikut membaik. Dia malah jadi sering resah memikirkan Novi yang jauh darinya. Bahkan saat melakukannya dengan Marina, tak jarang dia membayangkan Novi yang ada di bawah tubuhnya. Dia merasa bersalah. Memang secara fisik ia tidak dekat lagi dengan Novi, tapi pikirannya terus-menerus membayangkan Novi di dekatnya. Beberapa bulan kemudian, Baskara tidak pernah menunjukkan sikap yang aneh. Dia selalu pulang tepat waktu. Lebih memperhatikan Marina dengan mengajaknya bicara. Bahkan sekarang Marina sudah jadi freelancer untuk perusahaan kakak Baskara. Baskara tidak melarang selama pekerjaan itu tidak terlalu banyak. Pernah suatu kali Marina bertanya soal Novi kepada Bas. Tetapi Bas hanya tersenyum tipis dan meminta Marina untuk melupakan perihal perselingkuhannya dengan Novi. Baskara juga meyakinkannya bahwa ia sudah tidak pernah lagi menemui Novi. Aku tidak keberatan jika kamu mencintai perempuan lain, walaupun itu menyakitkan, kata Marina datar. Kamu tahu, sebelum papaku meninggal, papa memberitahu betapa menyesalnya dia telah berselingkuh dari mama. Mungkin kamu tidak tahu. Papaku adalah suami kedua ibuku. Baik suami pertama maupun papaku sama-sama mengkhianati mama kandungku. Sejak saat itu, aku jadi terbiasa bahwa memang sudah menjadi tabiat laki-laki untuk tidak setia. Tidak seharusnya begitu, sahut Baskara cepat-cepat. Maafkan aku yang telah membuatmu yakin untuk berpikir begitu. Pernikahan seharusnya didasari kesetiaan, dan itu yang sedang kuusahakan. Tapi bagaimana dengan Novi?
Apa kamu bisa hidup berpura-pura begini selamanya? Aku nggak punya pilihan, kan? Jawab Baskara serak. Entah mengapa hatinya ikut sakit saat Marina menunduk mendengar jawabannya. Kita berdua terjebak dalam pernikahan ini, dan daripada kita justru harus bercerai, mengapa kita tidak bisa berbahagia dengan bersama? Aku bisa, tapi bagaimana dengan kamu? Jangan pikirkan aku. Begitu uang warisan papa keluar, aku janji tidak akan meninggalkanmu dan anak kita kelak. Tangan Baskara turun ke perut Marina yang bulat penuh. Aku nggak akan kemana-mana sampai anak ini lahir. Bohong. Kamu kan harus kerja, goda Marina. Aku sudah mengajukan cuti sampai kamu lahiran. Tapi kan masih lama, Bas. Ya tapi kan semua orang tahu kalau aku hanya boneka di kantor. Nggak ada aku juga nggak masalah, jawab Baskara nyengir. Marina tahu itu bohong belaka. Walau Baskara jarang menceritakan kehidupan pekerjaannya, Marina sering membaca artikel tentang suaminya di internet, dan banyak sekali orang dari berbagai kalangan memuji kinerjanya di perusahaan. Perusahaan konstruksinya seringkali menang tender proyek pemerintah dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Reputasi semacam itu tidak bisa dihasilkan dari direksi yang malas-malasan. Bas, menurutmu, Mama Jess datang tidak, ya? Ibu tirimu sudah traveling kemana-mana dengan uang ayahku. Aku ragu dia peduli padamu, sahut Baskara santai. Bukan bermaksud menyakitimu, tapi aku rasa kamu tidak perlu memusingkan dirimu dengan ibu tirimu. Dia gak worth it untuk dipikirkan. Ya bagaimanapun kan Mama Jay sudah membesarkan aku sejak remaja, sahut Marina pelan. Kamu kan punya mama, ibuku. Mamaku memang tidak suka basa-basi, hobinya marah-marah, tapi mama itu sayang kok sama anak-anaknya, jawab Baskara. Buktinya, Mas Bram saja sudah dianggap anak kandung oleh mama. Terus terang jika tidak diberitahu, Marina takkan berpikir bahwa Mas Bramantio bukan anak kandung Mama Kamila. Benar yang dikatakan Baskara bahwa Mama menyayangi Mas Bram selayaknya anak kandungnya sendiri. Malah, dia menduga Mas Bram bukan anak Papa Adi mengingat Papa Adi dulu terlihat sayang sekali pada Baskara. Atau memang begitu? Marina tidak melakukan banyak pekerjaan di rumah, sehingga dia banyak memperhatikan orang-orang di rumah. Menurutnya, justru papa sama sayangnya dengan Mas Bram hanya saja caranya berbeda. Setiap pagi ketika sarapan keluarga itu memang tidak banyak bicara, tapi mereka menghormati pekerjaan satu sama lain dengan tidak mencemooh apabila salah satu perusahaan mereka tidak menang lelang. Bisnis ya bisnis. Keluarga ya keluarga. Mas Bram begitu mandiri. Dia tidak perlu bergantung hidup dari orang tuanya. Dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan apa yang dimilikinya, tapi dia tetap memilih tinggal di rumah itu. Andai saja aku punya apa yang dimiliki Mas Bram, aku ingin sekali kabur, pikir Marina. Dan pergi ke tempat yang belum pernah kulihat. Bukan aku bermaksud membanding-bandingkan dan memilih kehidupan siapa yang lebih baik, tapi jujur aku kasihan pada Bas. Dia seakan didesain sebagai robot untuk menuruti apa yang diinginkan orang tuanya. Walaupun dia dihadiahkan dengan kemewahan, apakah Bas benar-benar bahagia selamanya menjadi boneka keluarganya? Baskara tidak bisa menikahi perempuan yang dicintainya. Dia juga harus terpaksa melayani Marina, apalagi di saat Marina hamil besar seperti sekarang. Marina menunjukkan keberatannya setiap Baskara terbangun setiap malam untuk mengurut kakinya yang bengkak. Mengapa kamu sebaik ini? Keluh Marina. Apakah karena kamu tahu waktu kita tak banyak? Apakah kamu mau memberi kenangan sebelum akhirnya kamu mendepakku? Lalu, bagaimana hidupku nanti? Anakku? Apakah dia akan dibesarkan dengan NGG?
Novi? Menyadari tatapan sendu Marina, Baskara memeluknya. Apa yang kamu pikirkan saat ini? Kamu sudah benar-benar melupakan Novi? Aku setiap hari di rumah, pulang tepat waktu. Kok kamu masih bisa nanya gitu? Tanya Baskara tidak tersinggung. Kamu nggak jawab pertanyaan aku. Jangan pikirkan hal-hal yang memberatkanmu, Marina. Kesehatan bayi kita bisa terganggu. Ya memang itu kan arti diriku bagimu, pikir Marina. Kalau aku tidak hamil, mana ada kamu sebaik ini? Baskara tidak pernah absen menemaninya ke RS untuk cek kehamilannya. Dia juga rutin mengingatkan Marina untuk makan makanan yang bernutrisi serta vitamin yang diperlukan Marina. Hidup Marina terasa sempurna sampai hari itu datang. Ketika ia membaca artikel di diitika.com yang memuat foto Baskara dan Novi dengan judul berita, "Dituding selingkuh, betulkah Baskara Chandra Kirana akan menggugat cerai istri?" Yang lebih menyakitkan lagi ketika Marina membaca komentar-komentar warganet yang lebih mendukung Novi dengan Baskara karena kecantikan Novi di atas rata-rata. Perut Marina terasa sakit. Air merembes di pahanya. Dia berteriak sambil menangis. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa berdiri dan pandangannya gelap. Setengah sadar ia mendengar Baskara memekik penuh kekalutan, dokter." Ah, dia sudah di rumah sakit rupanya. "Jika terjadi apa-apa pada istri saya, selamatkan istri saya lebih dulu." Fadi Chandra Kirana lahir dengan berat badan 3,5 kg. Kulitnya kemerahan. Matanya belo. Setelah Marina sadar, dia disodorkan bayinya yang lucu dan perasaan yang aneh itu menyentuhnya. Tanpa disadarinya, air matanya mengalir. Dia tak henti-hentinya berucap syukur karena telah menjadi ibu untuk anak yang sehat dan lucu seperti anaknya. Sebelum melahirkan, dia dan suaminya bersepakat untuk menamakan anak laki-laki mereka Fadi, gabungan nama ibu Marina dan ayah Baskara. "Wajahnya mirip aku kan?" bisik Baskara di sebelahnya. Marina tidak menghiraukan omongan Baskara sejak saat itu. Setiap Baskara bicara, dia hanya mengangguk dan diam saja. Sepulangnya ia dari rumah sakit, dia hanya fokus mengurus anaknya. Punya bayi adalah pekerjaan yang amat sangat melelahkan. Apalagi bayinya menangis setiap saat dan hanya tidur 2-3 jam saja. Baskara juga ikut menemaninya walau Marina tidak pernah meminta bantuannya. Untuk menyusui, memandikan, dan mengganti pampers Marina sendiri yang melakukannya. Dia belum sempat mencari babysitter untuk anaknya. Hal itu ditawarkan pula oleh Baskara agar Marina punya waktu untuk istirahat. Lagi-lagi Marina hanya mengangguk. Berbeda dengan sikapnya pada Baskara, ia mulai membuka diri pada kakak Baskara yang juga terlihat senang menghabiskan waktu dengan Fadi. Pernah suatu siang saat Baskara pergi kerja dan Mas Bram mengambil barang yang ketinggalan, Marina melihat Mas Bram menyempatkan untuk menggendong-gendong Fadi. "Jika Baskara akhirnya meninggalkanmu sama seperti dengan yang dilakukan almarhum ayahku pada ibuku, kamu tidak perlu khawatir," kata Bramantio. "Kamu bisa minta gonogini yang banyak, termasuk apartemen yang ditempati Novi itu kan pemberian dari suamimu. Apakah salah jika saya berharap saya memiliki suami saya dan bukan hartanya?" Baskara tanpa hartanya, apakah dia berarti? Terkekeh Bramantio. "Dia tidak punya perasaan sama seperti ayah kami. Sebaiknya kamu kuatkan diri kamu. Aku hanya takut kehilangan Fadi." Lalu dilihatnya Mas Bram meletakkan bayinya di dalam cerip, kemudian Mas Bram memeluknya erat. Entah mengapa, tidak ada keintiman di sana yang mengherankan Marina. Dia hanya merasakan kasih sayang seorang saudara untuknya. Kedekatan mereka semakin menjadi-jadi.
Setiap siang Mas Bram selalu pulang untuk makan, tidak itu hanya alasan saja yang akhirnya dia ke kamar Fadi dan menghabiskan waktu di sana. Seringkali sebelum dia kembali ke kantor, dia berbincang-bincang dulu dengan Marina. Setiap hari pula Kamila mengingatkan Bramantio yang hanya ditampik santai oleh Bramantio. Ia menekankan kesenangannya bisa berbagi cerita pada adiknya, sesuatu yang tidak bisa dilakukannya dengan Baskara. Sejak anaknya lahir, Baskara kembali disibukkan dengan lembur di kantor atau di apartemen Novi. Marina tidak tahu dan tidak mau menanyakan hal itu. Dia tidak mau merusak suasana rumah tangganya dengan mengangkat topik perihal orang ketiga. Selama dia masih bisa menikmati waktunya bersama Fadi, dia tidak akan mengajak ribut Baskara. Bisa-bisa dia bernasib sama dengan ibu Mas Bramantio. Aku tahu aku akan diceraikan, pikir Marina saat menyusui anaknya. Tapi aku mau diceraikan pada waktunya. Aku tidak mau karena emosiku yang berlebihan. Baskara nekat menggugat ceraiku duluan. Kalau asiku sudah tidak keluar, aku akan mempersiapkan perceraianku. Soal hati aku sudah tidak peduli. Apa yang bisa kuharapkan dari laki-laki yang tidak mencintai aku? Yang menjual dirinya untuk warisan dan jabatan? Ya, bukan aku saja kan yang jual diri, dia pun demikian. Aku yakin, usai pernikahan ini, aku masih bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Tanpa sepengetahuan Baskara, dia meminta tolong pada Mas Bram untuk mencarikan lawyer untuknya. Dia juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk bercerai. Marina sudah memantapkan pikiran dan hatinya untuk merelakan suaminya. Hanya satu yang dia minta dari lawyer yang dikenalkan Mas Bram, hak asuh anak. Kamu akan kalah, kata Baskara ketika Marina mengutarakan keinginannya untuk bercerai. Dia juga memberitahu terkait pengacara yang sudah memproses gugatannya ke pengadilan agama. Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Dengan apa kamu ngasih makan Fadi, hah? Marina menyipitkan matanya. Aku jelas meminta harta bersama. Lagi pula, kenapa reaksimu begini? Bukankah ini yang kamu inginkan? Aku yang menentukan kapan aku mau melepasmu, dan yang jelas bukan sekarang. Ngerti? Bentak Baskara. Kamu hanya ingin menyiksaku saja rupanya, simpul Marina lirih. Oh, kalau begitu, setidaknya berikan aku kebebasan untuk pergi dari rumah ini. Aku tidak mau tinggal denganmu lagi. Kamu juga tidak usah terkekang untuk bertemu kekasihmu. Baskara menarik napas berat. Tidak ada yang bisa kulakukan lagi untuk meyakinkanmu bahwa aku sudah tidak selingkuh dengan wanita lain, kata Baskara lesu. Atau, ini hanya taktikmu saja? Kamu naksir Mas Bram? Ia melempar tatapan yang menakutkan hingga Marina merasa merinding melihatnya. Aku akan membunuh Mas Bram, desisnya, lalu bergegas meninggalkan Marina. Jangan, tahan Marina keras. Ini bukan salah siapa-siapa selain salahmu. Bagaimana bisa kamu menyalahkan orang lain di saat kamulah yang main gila di luar sana? Aku sudah tidak menemui Novi lagi. Apa maumu? Baskara mendorong Marina dengan kasar. Dia berlalu dari kamarnya dan menghampiri Bramantio yang sedang duduk di ruang santai. Direnggutnya kerah kemeja abangnya kuat-kuat. Brengsek kamu. Kamu tidak punya hak membantu istriku untuk cerai. Baskara, teriak Kamila yang ada di sana juga. Lepaskan abangmu. Yang ditegur tidak menurut sama sekali, malah Baskara semakin degil. Dia mencekik leher abangnya dengan satu tangannya. Iya, kan? Kamu rayu istriku di belakangku? Baskara, itu tidak benar, sahut ibunya.
Mama yang membantu Bram mencari pengacara. Pernikahan kalian sudah berantakan dari semula. Daripada kamu harus membuat istrimu menderita dengan mencintai wanita lain, Mama rasa sebaiknya sudahi saja pernikahan kalian. Mama. Tangan Baskara melemas turun dari leher abangnya. Didekatinya ibunya. Apa maksud Mama melakukan ini? Mama tahu kan Marina istri Baskara. Marina ibu dari cucu Mama. Dia juga bagian dari keluarga ini, jawab Kamila dingin. Perbuatanmu dengan Novi sudah sangat memalukan. Berita kemesraan kalian sudah tersebar kemana-mana. Lebih baik Mama hentikan skandal itu daripada kamu melempar aib ke keluarga ini dan mempengaruhi reputasi perusahaan keluarga. Berita-berita apa? Tanya Baskara bingung. Lihat saja sendiri di internet. Yang jelas, jika kamu tidak bisa melupakan Novi, kamu boleh cerai dari Marina dan pergi dari rumah ini. Mama mengusir aku? Kata Baskara, kemudian tertawa kencang. Aku ini pemilik saham terbesar perusahaan. Bagaimana bisa Mama mengusir aku? Mama tidak bodoh, Bas. Anakmu lah yang akan mewarisi kekayaan kakeknya. Begitu dia besar, saham itu bisa diberikan padanya. Kalau kamu mau menjaga harta ayahmu, sebaiknya kamu lupakan Novi dan menyayangi istri anakmu. Paham? Baskara menoleh ke abangnya dan dia melihat senyuman puas abangnya. Sial, makinya dalam hati. Aku tidak punya pilihan selain bertahan di pernikahan ini. Masalahnya, mengapa semua orang menuduhku berselingkuh? Bramantio bukanlah orang bodoh. Dari dulu dia sangat iri pada adiknya yang tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Oleh karenanya dia menghancurkan adiknya lebih dulu dengan membayar Novi membocorkan foto-foto kemesraan Novi dengan adiknya ke wartawan. Tidak masalah jika Bramantio tidak memiliki saham ayahnya, tapi setidak-tidaknya ponakannya mendapatkannya tanpa disentuh oleh Baskara. Dan setidak-tidaknya pula Marina tidak perlu menderita. Mengetahui Marina adik seibu dengannya, Bramantio bertekad untuk melakukan apapun untuk membuat Marina bahagia. Dia sudah membayar mata-mata untuk mencari tahu masa lalu Marina. Hasilnya tidak terlalu baik. Sama dengan Bramantio, Marina juga harus mencari beasiswa untuk kuliah. Ibu tirinya juga terkenal boros dengan uang yang ditinggalkan ayah Marina. Bramantio ingin adiknya bahagia tanpa kekurangan suatu apapun. Marina juga tidak harus lagi melayani Baskara yang playbau itu. Rencana berubah, kata Bramantio di telepon. Tampaknya Baskara sudah tidak menyukaimu lagi, Novi. Dia memilih istrinya untuk menjaga hartanya. Dan kamu menyerah begitu saja? Sahut Novi. Bramantio diam sejenak. Aku hanya perlu memastikan beberapa hal. Kalau dia tidak bisa melakukan apa yang kuminta, aku akan melakukan apapun agar mereka bercerai. Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.